juga acara hari ini semoga lancar, semoga bisa berguna buat kami semua. Berkati juga pembicara hari ini Pak Vincent, supaya apa yang dikatakan beliau bisa kita juga terapkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mungkin kita bisa lanjut ke pujian. Ya, selamat malam semuanya. Semuanya diberkati Tuhan ya pada malam hari ini ya. Amin. Ya, kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mari kita pujikan satu dua lagu. Cek. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Haleluya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, 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 nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, takkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, takkan tipu dayanya.
Nanti suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, angkat ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Syukur puji Tuhan ya, kita udah bersemangat semua ya. Saya lihat senior udah ini luar biasa Pak. Bangkit. Oke ya, bersyukur lah pada malam ini. Nah mungkin kita buka terlebih dahulu kata sambutan dari nasional. Mungkin minta kesediaan dari Kohar tadi untuk mungkin maju ke depan tuh, mungkin memperkenalkan kepada senior semua teman-teman di sini dan juga apa yang kita mulai pada hari ini. Silakan duduk semuanya ya. FGB Man, be strong in the Lord. Luar biasa banget. Terima kasih teman-teman Surabaya. Hari ini waktu saya diminta kata sambutan, saya mewakili FGB yang movement nasional, di mana saya deputinya, Bro Yusuf adalah direkturnya, dan tugas kami di sini adalah bagaimana membantu Surabaya menyala kembali dan anak-anak muda di Surabaya bangkit. Siapa yang sepakat berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya cuma ngasih satu. Waktu Tuhan bicara tentang Tuhan mau ngapain nih saya datang ke Surabaya, Tuhan pakai satu tema buat kita, namanya Surabaya Menyala. Dan dibikin Inggris sama Tuhan, lebih keren lagi, inspirasi, inspirasi. Tuhan bilang light up Surabaya. Dan habis itu saya bilang what is the next? Tuhan bilang kita dari nasional akan melakukan namanya roadshow light up. Jadi kalau Anda pernah dengar yang namanya konser-konser, ya kan? Konser-konser kan ada ya, John Bon Jovi, roadshow. Ternyata kita sampai di titik itu teman-teman. Iya nggak? Kita dari nasional juga berdoa loh. Kita dipilih jadi apa gitu kan? Dan hari ini kita tuh punya program. Jadi kita sebut namanya Light Up Roadshow. Roadshow, siapa yang mau di show up? Tentu Tuhan Yesus yang mencintai generasi muda. Setuju nggak? Siapa di sini mencintai generasi muda? Angkat tangan. Mantap. Kan saya lihat tua-tua juga mencintai generasi muda. Iya nggak? Bapak Ibu, kenapa saya sebetulnya balik kembali ke FGB? Karena saya melakukan namanya forerunner. Forerunner itu artinya itu saya babat alas, buka jalan supaya satu hari anak saya yang usia sekarang 17 tahun bisa ke FGB. Dan waktu dia masuk FGB, dia nggak ngeliat gini, ini bapak-bapak semua. Enggak, pas dia lihat, gila Dedi. Tahu nggak, saya itu pelayanan, biasanya ngajak anak saya. Dan waktu dia ngeliat anak saya pelayanan pemuda, dia harus ngeliat, gila, teman-teman FGB keren banget. Dan saya pernah uji Pak Sugi. Saya tanya, bagaimana kamu nanti ke depan? Ya, saya maunya sekolah, pulang juga ikut chapter. Dia ngomong mau ikut chapter Pak Sugi. Kenapa? Karena FGB-nya keren, networknya bagus-bagus, dan itu yang kita rindukan. Satu hari teman-teman FGB jangan lemah. Setuju nggak? Begitu kenal, dari mana Anda? FGB. Wah ngeri nih, networkingnya keren. Setuju nggak Pak? Setuju dong, jangan bilang FGB. Wah lemah-lemah semuanya. Ya nggak ada yang mau berteman sama orang lemah. Betul nggak? Waktu saya datang sini, pas FGB ada Pak Vincent Wijaya. Keren banget. Ada Pak Antoni Putirai, keren banget. Ada Pak Sugi, keren.
Pak Martin keren. Nah itu yang kita bangun. Iya nggak? Makanya light up bukan cuma satu slogan saja, tetapi bikin bagaimana kota ini menyala generasinya, Pak. Iya nggak? Dan tadi siang saya ketemu, sebelum kesini kita tuh naik mobil sama Bro Yusuf. Saya naik mobil sehingga saya bisa sedikit mampir ke Semarang. Dan waktu di Semarang saya ngobrol, wah parah sekali. Rata-rata waktu kita ngobrol ketemunya selalu problemnya. Tapi bagus, problem kan selalu harus ditemui. Dan akhirnya setelah kita ngomong banyak, dia bilang, benar, percis Pak Hin. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus tahu why-nya orang ke FGB. Kalau hari ini kita nggak tahu why-nya, forget it. Orang-orang nggak mau ikut kita, yang nggak tahu kenapa kamu ke FGB. Nah ya, dan akhirnya mereka bilang, siap Pak, kita mau mungkin bikin juga seperti Surabaya. Saya ceritakan, saya ke Surabaya. Dan nanti di situ kemungkinan Pak Antoni Putirai. Saya bilang 20 orang, percaya nggak? Kita waktu begini nih sama Bro Yosi, saya bilang, bro aku cuma 20 orang aja. Saya panggil pembicara Jakarta yang hebat, mau bikin di Majapahit Pak tadinya. Kenapa 20? Dan pembicara hebat, FGB itu jangan diobral Pak. Barang obral nggak favorit. Jadi waktu itu bikin 20, Bro Yosi bilang, Har, ini kurang kayaknya 40. Wah lebih semangat. Karena yang paling mengerti orang lokal. Artinya target tuh nggak susah-susah lah. Kayak Yesus bilang, kayak Tuhan itu. Cuman 1 orang aja benar, nggak dimusnahkan. 20 orang aja kita jalan, apalagi 40 Pak. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Iya Pak. Dan yang mengerikan lagi, saya jalan ke sini tadi. Pas jalan ke sini sama Bro Yusuf, yang telepon Max Gian. Betul? Gua bilang, Max ngapain dan telepon? Pas telepon speakerphone, tau nggak apa yang bilang? Bro, bisa nggak tanggal 22 ke Batam? Waduh, mati gue. Gue bilang lu yang bener, jangan gua lah kan gitu ya. Ternyata tau nggak, RPG itu namanya Pak Leo. Mungkin ada yang kenal. Saya sama Batam waktu kemarin kita ada yang namanya regional, bukan regional ya, nasional leaders gathering. Saya duduk sama Batam. Terus saya duduk sama Batam, saya ngomong-ngomong, Pak, kalau siap menyalakan kotanya, kontak kita. Lah hari ini dia kontak Pak. Saya kebalik Pak. Saya hari ini nggak begini. Saya mau orang nggak dibukakan pintunya, di situ aja nggak punya kerinduan. Jadi kita datang ke kota-kota yang para seniornya, anak mudanya siap menyala buat Tuhan. Setuju Pak? Dan waktu ini terjadi, saya itu ditelepon sama Jason. Ini teman kita Jason, anak muda yang luar biasa, dulu anggota partai mana sini gitu loh. Ngerti Bunda? Sekarang dia banyak melakukan banyak perubahan buat kota Surabaya. Satu hari kita ketemu Jason di bulan November, Jason ya, 2022. Jason satu hari bilang ini, Kohar tadi, boleh nggak kita bikin chapter kayak Jakarta? Wih, ngeri dia lagi Jakarta. Kita ngomong apa yang terjadi. Lewat anak ini saya berdoa juga. Dan itu November, di bulan Maret atau April ya Jason bilang, kok aku siap, bisa nggak? Kalau ada orang siap, jangan tunggu-tunggu. Itu udah ada hadirat Tuhan. Injak gas Pak. Nah hari ini saya bilang, saya ketemu Abi Bro Yosi dari Pak Leho segala, ketemu senior-senior lagi. Saya makin mantap. Wah Tuhan, ini jalanmu. Kalau engkau yang menjalankan, pasti tuayan siap. Pekerjanya sedikit. Maka saya bilang kalau kita orang bisnis semua, jangan jualan 1000 item. 1 item tapi laku 1000 biji. Setuju nggak Pak Hobi? Hari ini saya nggak melayani orang-orang tua Pak. Kenapa? Tuhan bawa saya ke anak muda. Jualan aja anak muda terus. Tapi 1000 kali. Dibanding 1000 chapter tapi menang sekali. Setuju ya? Maka hari ini teman-teman, generasi Surabaya harus bangkit di tengah-tengah orang-orang percaya marketplace. Dan kalau bukan kita, siapa lagi Pak? Kalau bukan di Surabaya, di mana lagi Pak? Kalau bukan sekarang, kapan lagi Pak? Setuju nggak? Yang terakhir saya mau cerita, harmonisasi itu bercerita tentang harmonisasi generasi Pak. Hal ini nggak akan terjadi kalau senior nggak turun tangan. Ya, junior punya tenaga, nggak punya pengalaman. Ya nggak? Tapi kalau senior Pak, masuk Pak, maju Pak. Saya, gimana mau bantu anak saya masuk FGB?
Bagaimana anak saya masuk FGB satu hari? Kalau saya tidak bikin jalan dulu, setuju nggak Pak? Kalau saya bikin jalan yang bagus sesuai untuk dia, satu hari masuk Pak. Saya pun punya cita-cita agar satu hari anak saya kenal sama Johnny ya, Fernando. Nangkap ya? Tapi kita harus punya yang namanya kepekaan. Nah ini namanya harmonisasi generasi. Ya, saya tutup dengan satu kata Bapak Ibu. Don't serve because you have to. Serve because you are a leader. Setuju ya? A servant must serve, but a leader must dare to serve. Setuju nggak? Jadi kita hari ini melayani bukan karena kita harus melayani. Kita melayani karena kita seorang pemimpin. Kode etik pemimpin adalah melayani. So, buat saya itu aja pesannya. Light up Surabaya. FGB man. Bisa mendengar. Berikan buat Tuhan kita. Thank you semuanya. Terima kasih kepada tadi itu atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjut terlebih dahulu dengan pemaparan visi misi dari Full Gospel ya. Mungkin bisa minta kesediaan Pak Sastra. Ya, shalom saudara-saudara. Kita kenyang semua ya. Yang puji Tuhan, malam hari ini saya ingin menerangkan visi misi dari FGB MFI. Kita tahu FGB MFI itu didirikan oleh Pak Demos, orang Armenia, terus pindah hijrah ke Amerika. Dia rindu untuk melayani di marketplace, dan di mana Tuhan memberikan memberikan Pak Demos visi yang pertama. Dia lihat pria-pria yang di dunia ini, di Amerika, Asia, Afrika, Australia itu betul-betul lesu, betul berat. Terus Tuhan memberikan penglihatan kedua. Dia lihat pria-pria yang dulunya terbelenggu itu sukacita. Nah disinilah visi yang Pak Demos tangkap, dan dia rindu untuk melepaskan pria-pria yang terbelenggu akan dosa supaya bangkit untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, penyebar sampai 52 sampai sekarang di Indonesia ada beberapa chapter, khususnya di Surabaya ini. Puji Tuhan. Dan singkat cerita saya mau memberikan kesaksian di mana saya bisa bergabung dengan Full Gospel malam hari ini. Saya sudah 21 tahun. Ya, tapi nggak ada apa-apanya. Maksudnya kurang greget gitu loh. Tapi saya lihat yang umur sekarang kelihatannya mengumpul senior. Saya pikir ini kerjaannya banyak, kok maunya masih melayani gitu loh. Dan kalau melayani kalau dibayar nggak apa-apa, ini nggak dibayar sama sekali. Ya tahu orang tua bilang kencing mangan semir. Ada yang suka cerita itu. Ya puji Tuhan saya ditangkap di FGB MFI. Satu saat saya malam ini saya bawa anak saya pernah cerita bilang sama anak saya yang dimana puji Tuhan semua atas kemurahan Tuhan, dimana kalau saya 21 tahun tidak ditangkap sama FGB, saya nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan saat ini. Jadi saya bilang sama anak saya bangga punya anak seperti kamu. Tapi ingat, saya lebih bangga Tuhan Yesus saya. Karena kalau tanpa Tuhan Yesus, kita nggak bisa lihat sekarang keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amin. Kita percaya kalau kita hidup benar, sesuai dengan rencana Tuhan, visi yang Pak Demos lihat yang diberikan sama Tuhan, di mana terbelenggu. Saya dulu, waduh, kalau pikir masa lalu banyak jeleknya, tapi ya itu visi yang kedua Pak Demos lihat kan, Tuhan Yesus mau melepaskan belenggu-belenggu itu supaya itu bebas untuk memuliakan Tuhan. Mungkin malam hari ini sedikit kesaksian saya. Tuhan memberkati. Mungkin kita bisa lanjut dari kesaksian dari teman-teman kita dari Jakarta. Mungkin bisa minta kesediaannya Ko Yusuf terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan Ken dengan kesaksian pada hari ini. FGB man, be strong in the Lord. Oke,
Thank you banget Jason, Pak Sugi, buat teman-teman Yosi yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk bersaksi. Ya saya akan tadi cerita ya, jadi gimana saya bergabung dengan FGB di tahun 2011. Jadi berjalan 14 tahun, tadi Bapak 21 tahun, saya baru 14 tahun. Nah di saat itu memang seperti visi misinya FGB ya. Jadi saya lagi letih, lemah, lesu, cuma satu doang. Saya nggak lemah mulai ya. Jadi memang saya lagi terlibat hutang, hancur-hancuran lah. Ya, karena kenakalan seorang pria. Ya, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dan tidak mengerti akan Tuhan. Nah, saya dijangkau oleh teman saya yang dulu badung bareng. Tapi bedanya dia sudah bergabung dengan FGB dan dia sudah jadi chapter presiden. Itu ketemunya di kondangan. Nah, saya dulu perokok berat, bisa sehari itu 1,5 sampai 2 bungkus. Jadi pas ketemu dia, saya ngajak rokok, dia udah nggak kerokok. Saya waktu itu walaupun lagi bangkrut, tapi namanya cowok kan ini ya, ada ya. Kita kapan lagi nih dugem? Oh saya udah nggak dugem lagi ya. Wah, dia bilang kok bisa begitu ya? Karena saya kenal dia gitu. Dia bilang, ntar kapan-kapan saya ajak kamu deh ketemu teman-teman saya. Hari ini saya lagi jadi basement, ada tugas untuk nemenin pengantin. Singkat kata akhirnya dia undang saya ke gospel. Nah di situ di mana saya lagi di bawahnya itu, saya nggak begitu punya banyak teman lagi. Saya tahu banget teman saya itu bisa dihitung pakai jari. Ya tapi saya bersyukur di wadah FGB ini teman-teman sambut saya dengan luar biasa. Mungkin teman saya sudah cerita, teman kita ini lagi benar-benar ada masalah. Ya, ntar kita welcome dia. Ya dan mungkin buat dia juga kesempatan juga ya. Singkat kata saya dengar kesaksian ada seorang RP kita Alex Kurniawan, di mana waktu itu saya lihat utang dia lebih banyak dari saya, pokoknya lebih parah dari saya lah. Jadi kalau di FGB itu kita parah ya ada yang lebih parah lagi ya. Bener nggak? Tapi kalau kaya juga jangan sombong, ada yang lebih kaya dari kita gitu. Jadi waktu itu saya wah dia gue parah, dia lebih parah lagi. Tapi yang luar biasanya dia sudah bersaksi dimenangkan oleh Tuhan yang menjadi berkat. Nah disitulah saya mulai rindu. Minggu depannya lagi saya datang. Pada perjalanan saya, kalau mungkin yang tahu, saya di Tangerang kerjanya, tinggalnya di BSD. Nah chapter saya itu di Jakarta, di Gunung Sahari. Saya waktu itu mobil sudah dijual habis-habisan lah. Saya harus naik bus. Ya, text time sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi di situ saya yakin karena Roh Kudus, saya hadir setiap minggu. Dalam 1 tahun saya dipulihkan. Dan yang luar biasanya karakter saya sangat keras. Akhirnya saya bisa dipulihkan. Dan disitulah saya bisa terima Kristus sebagai juru selamat. Nah ayat favorit saya adalah Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Benar. Jadi ketika saya menerima Kristus, saya mulai membaca firman, berdoa mencari dia, saat teduh, satu-satu saya dipulihkan. Ya, akhirnya saya menikahi seorang wanita yang luar biasa. Saya juga punya pergumulan soal anak, gak bisa punya anak. Akhirnya Tuhan jawab juga. Nama anak saya Samuel, mungkin kalau yang tahu, di luar dari ekspektasi saya, apa yang saya tidak pernah lihat, saya dengar, saya dampak anak hati, Tuhan kasih. Ya, dan itu juga menjawab pergumulan di keluarga saya. Satu-satunya saat ini cucu penerus marga lah. Dan menjadi kesaksian bagi papa mama saya yang menerima Kristus. Nah di situ juga akhirnya saya juga untuk pekerjaan, saya dulu lama di sepatu, di bidang sepatu di Nike. Nah saya lihat setiap teman-teman itu kok bisa melayani dengan luar biasa, ya Pak Arianto, Pak Acan, artinya saya merindukan. Nah ya Tuhan juga jawab. Ya, suatu hari pabrik saya harus pindah, dan ternyata ya saya nggak bisa ikut karena saya tinggalnya Jakarta, dia harus pindah ke Cirebon, Majalengka, karena UMR-nya jauh lebih murah. Di Tangerang itu sekitar 3,8, di Majalengka itu sekitar 1,4. Kita berani bayar 1,6. Karena saya nggak bisa pindah, saya akhirnya ambil pesangon. Dan luar biasanya sampai saat ini itu pabrik nggak pindah-pindah tuh. Saya di-prank sama Tuhan, karena Tuhan tahu saya ini posisi udah lumayan, fasilitasnya juga udah lumayan.
saya nggak punya mental untuk keluar lah. Pasti saya akan kerja terus tuh. Ya, tapi singkat kata disitulah saya akhirnya harus ambil pesangon. Dan akhirnya di tahun 2018 waktu YMC yang Movement Conference, nah di situ saya mendapat hikmat ketika Pak Luhut kita undang. Tadi ada cerita soal sunset and sunrise mengenai bisnis. Nah, di situ saya tangkap. Akhirnya kita mulai dengan bisnis namanya Fang's Kitchen, itu healthy dessert. Nah di situ kami sangat diberkati sekali. Kami bisa jadi juara di UMKM-nya Grab, ya, dan sangat diberkati sekali lah. Dan akhirnya saya punya waktu yang banyak untuk melayani. Nah di pelayanan pun Tuhan angkat. Ya, dari seorang chapter presiden memang harus 5 tahun. Waktu itu baru multi 1. Tapi Tuhan percayakan lagi ketika di 2021 ya saya bertemu dengan Bro Har tadi. Ya, saya juga berdoa waktu itu karena kondisi waktu itu yang movement kita juga benar-benar sudah nggak ada, sudah tiarap lah. Chapter sudah nggak jalan semua. Yang saya bisa lakukan hanya berdoa. Saya minta Tuhan, kau tunjuk saya sebagai yang movement director. Kalau nggak jalan nih malu bareng-bareng. Nah, akhirnya Tuhan jawab dengan Bro Har tadi dan ada lagi Krisanto. Kita bergerak dari 1 chapter. Ya, 1 chapter, 2 chapter, akhirnya sekarang 15 chapter. Bahkan saat ini sudah menjadi pilot project ya, memberkati chapter-chapter yang lain. Ya, akhirnya sampai saat ini juga kita dipercayakan untuk di nasional. Dan hari ini kita datang karena mewakili nasional. Ya, kami sangat rindu, ya, di mana kami ingin memberkati juga yang movement di Surabaya. Saya secara pribadi saya mengerti namanya letih, lemah, lesu, takut. Ya, kalau kita tidak mengenal Kristus. Ya, jadi kalau kita sudah menerima Kristus dan kita di wadah yang sangat luar biasa ini, saya pernah ngomong sama Bro Har tadi, saya nggak pernah takut kemana-mana pun saya pergi. Saya punya Tuhan yang luar biasa dan saya punya komunitas yang sangat luar biasa. Ya, dan di sini mungkin sekitar 3 tahun ya, kita melihat begitu banyak anak muda ya dari mana saja yang kepahitan dengan orang tuanya, akhirnya berbalik. Akhirnya banyak juga yang menerima Kristus, dibaptis. Dan sekarang kita sudah banyak juga leader-leader. Nah, salah satunya juga mungkin akan testimoni Sisniken, ya, yang orang Surabaya ke Jakarta gitu. Dan kita bisa melihat begitu banyak ya Tuhan bekerja yang sangat luar biasa. Dan saya dan Bro Har tadi dan kami dari Jakarta sangat merindukan juga hal ini dialami oleh FGB Men dan yang movement di Surabaya. Ya, FGB Men, be strong in the Lord. FGB Men. Mungkin bisa minta Cenikan untuk kembali saksi. FGB Men? Be strong in the Lord. FGB Men. LOF? Gak ada cuma satu. Oke, terima kasih untuk teman-teman di Surabaya semua. I feel like home. Nama saya Niken, jadi saya born here. Medok juga harusnya masih aneh ya. SD, SMP, SMA di Surabaya. Terus saya sempat ke Melbourne juga, Shanghai, dan akhirnya stay di Surabaya untuk di Jakarta untuk saat ini. Itu background education-nya. Kalau untuk background bisnis, kami bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kalau teman-teman pasti udah sangat paham ya dengan internet segala macam, infrastruktur untuk membuat internet itu berjalan dengan sangat lancar itu ada 2. Satu dari yang wire, itu dari fiber optic. Kalau dari yang wireless, nggak pakai kabel, itu dari radio frekuensi. Nah, kita bergerak di fiber optiknya, tapi bukan di kabel fibernya. Jadi kita menginovasikan invent solusi untuk bisa memonitoring fiber tersebut sehingga bisa performnya baik sekali. Itu puji Tuhan baru Desember terakhir inovasi kami resmi mendapatkan paten dari Kemenkumham, paten untuk hak kekayaan intelektualnya. Itu puji Tuhan banget dari seseorang yang S1-nya Business Management, S2 saya Teologi.
nggak ada hubungan sama sekali di telekomunikasi, IT, elektro nggak ada sama sekali. Nah, tapi malam ini saya nggak mau cerita tentang masalah bisnisnya. Tadi udah dibahas panjang lebar ya, dari jam 5 kita di sini talk about bisnis terus. Gitu. Jadi jangan lupa, jangan mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri. Gitu. Kita nggak kejar bisnisnya, kita kejar gospelnya. Nggak kebetulan nama kita FGB, bukan FBG. Full Gospel Businessman, bukan full business gospelman, gitu ya. Belaga gospel, tapi sebenarnya full business gitu. Nah, yang harusnya terjadi, kita full gospel, tapi kita menjangkau people dengan jaket bisnis. Why? Ya memang karena Tuhan tempatkan kita di marketplace. Bahkan kalau kita baca di Alkitab pun, Yesus pun bergerak di marketplace dengan sangat hebat gitu. Oke, mungkin ada sedikit bisa di. Jadi tadi nggak kebetulan ya, Bro Yusuf tadi bersaksi ada sedikit Matius 6:33, padahal kita nggak janjian. Jadi memang kejar dulu gospelnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Bahkan semuanya, in my case, mungkin in Yusuf case as well, nggak pernah ya gue ya kita berharap di Fun Kitchen, di solusi kita namanya Avoda. Kalau mungkin saya boleh milih, saya milih yang bersifat fashion, kecantikan, atau apa gitu lah ya. Telekomunikasi itu aneh banget gitu, saya harus bertemu para bapak-bapak di BUMN gitu, itu kayak nggak nyambung banget. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan ya nggak ada masalah gitu intinya. Nah, jadi jangan kejar bisnisnya, pasti kecewa gitu. Kalau jadikan FGB ini sebagai wadah di mana kita bisa melakukan amanat agung. Kenapa kalau saya ngomong amanat agung, Great Commission? Karena kalau kita lihat dari Alkitab, satu-satunya perintah terakhir yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, nggak peduli lu mau di medical, mau di culinary, F&B, telecommunication, wherever lah, kita dimanapun, cuma satu, lakukan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku dengan cara yang terserah lah, lu pakai cara apapun gitu ya. Bahkan saya pun ke Telkom, salah satu klien saya, Telkom Group, ya of course saya ngomongin tentang pekerjaan saya, tapi secara aktif saya akan selalu connect dengan Roh Kudus ya. Gimana Tuhan ya caranya saya melakukan amanat agung, tapi dengan kita melakukan paling gampang deh, integritas. Teman-teman mungkin semua tahu ya di BUMN, pastilah under whatever itu. Dari awal sampai akhir saya tidak pernah ada satupun under-underan itu, gitu. Nah, dengan hal seperti itu aja kita sudah melakukan Great Commission sendiri, amanat agung, gitu. Dan bahkan kalau teman-teman tadi notice yang saya infokan, paten yang saya dapat yang membantu saya untuk mematenkan adalah Profesor Doktor Direktur Universitas Islam Indonesia. Nah, itu nggak nyambung banget gitu. Jadi waktu saya dapat Tuhan kasih idea untuk mematenkan solusi tersebut, of course saya cari consultant lah ya, cari procurement, bahkan ada 5 consultant yang sekuler semua. Tapi sekali lagi, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang take care semua bisnis kita. Jadi saya dipertemukan dengan teman saya, teman golf, harusnya nggak nyambung gitu. Kok bisa saya tiba-tiba nanya sama dia, lu ada nggak consultant untuk mematenkan harta kekayaan intelektual gitu intinya. Oh ada. Nah ternyata si bapak profesor ini, ya udah saya dikenalin, saya ketemu, saya bahkan sampai ke Jawa Tengah, ke Jogja untuk datang ke universitasnya langsung ngobrol dengan beliau. Intinya dia melihat bahwa paten yang ada di Indonesia, terutama kekayaan intelektual, itu 80% itu milik orang asing. Jadi negara kita dieksploitasi gitu. Yang cuma 20% yang milik anak Indonesia. Jadi pas dia lihat saya, mungkin anak bangsa dengan segala inovasinya, dia willing untuk membantu saya. Dari harga yang harusnya ratusan juta, saya cuma bayar nggak sampai 10 juta. Ini mungkin bro, Anda nggak tahu juga ya, hanya untuk membayar biaya paper. Nah dari sana bisa lihat ya teman-teman, cara Tuhan melakukan berkat ke kita itu nggak perlu kita kejar-kejar. Kalau saya tadi kejar semua konsultan saya yang 5 orang itu, ya mungkin saya dapat dengan harga yang mahal, tapi mungkin kualitasnya nggak seperti Pak Profesor tadi. Dan yang lebih amazingnya, setelah saya berkawan dengan si Pak Profesor di UI tadi, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk, Bu Niken boleh nggak ngajar kelas entrepreneurship di UII. Tapi karena saya di faknya yang hukum loh, bukan bisnis, nanti mungkin yang datang cuma 8 orang lah kira-kira gitu. Oh nggak masalah,
1 jiwa aja kita bersyukur ya. Nah akhirnya saya prep, saya siapkan yang datang sampai 80 orang. Di sana, of course, selain ngomongin bisnis, saya berusaha menyampaikan tentang Yesus, terutama ketika ada yang nanya, gimana Bu bla 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 kok bisa seperti ini? Ya saya jawabnya karena saya Kristen, bla 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 bla. Bayangin di depan Universitas Islam gitu ya. Itu kita melakukan Great Commission. Nah jadi kalau boleh saya sampaikan, FGB, businessman, jangan melihat orang itu jangan melihat bisnis aja, lihat orangnya. Jangan melihat orang itu as in kayak saya bisa dapat apa dari dia, saya datang di FGB saya bisa cuan apa gitu. Lihat jiwanya dia, ingat amanat agung yang Tuhan ingin kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk menutup kesaksian saya, ada beberapa foto. Sekali lagi, ini dulu ya, bentar balik lagi. Ini awal tahun masuk 2025, saya perjamuan kudus. Saya dapat Matius 28 ayat 19. Again, jadikan semua bangsa muridku. Jadi memasuki awal tahun pun Tuhan ingatkan lagi, nggak peduli bisnis apapun yang kamu lakukan, juntrungannya harus bisa menjangkau jiwa. Karena itulah the only amanat agung, the only tugas yang Tuhan ingin kita lakukan. Sekali lagi disclaimer, semua kemuliaan untuk Tuhan. Ini ada beberapa kesaksian yang bisa di-share. Ini ART saya di tahun 2023. Nggak usah muluk-muluk, start aja dari yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa dijangkau? Saya sekarang to be honest, ngeliat orang gitu, saya langsung berpikir bagaimana caranya mendapatkan jiwa ini gitu, secara automatically gitu ya. Ini tahun 2023 ada ART, nextnya tahun 2024 ini PA saya. Dan yang terakhir ini mungkin agak ekstrim, 2025. Ini actually the reason kenapa saya back ke Surabaya. Harusnya itu karena untuk of course Chinese New Year 1 dan papa saya birthday. Tapi itu kan di 28 ya, nggak usah 29 ya Chinese New Year itu ya. Nah, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita pasti akan connect ya. Very clear, Roh Kudus bilang ke saya, kamu pulang pagian gitu. Saya berusaha menarik karena saya masih ribet lah, sibuk lah, inilah, belum ketemu klien, whatever. Nah, tapi Roh Kudus cukup clear, kamu pulang lebih pagi. Jadi akhirnya saya pulang 16, which is itu lumayan pagi ya, karena 12 hari sebelum hari H gitu. Nah, akhirnya saya pulang tanggal 16, 17 saya masih bertemu dengan parents, bla bla bla. Itu pun masih saya mundur-mundurin gitu, masih karena ini cleaning service di kantor Surabaya, dia sakit. Dia kalau saya pulang Surabaya, dia yang siapin semua makanan saya. Senin, Selasa, Rabu saya kepingin makanan kuliner Surabaya apa udah dicatin gitu. Senin soto ini, Selasa apa gitu. Nah akhirnya 16 tadi saya balik, 17 saya masih ribet sama parent saya. 18 itu Roh Kudus udah bilang kamu nggak bisa tunda, kamu harus datang sekarang. Yaudah akhirnya saya sama sopir sama 2 staff kami sampai pergi ke Jombang, belain berapa jam gitu ke Jombang. Saya ketemu dia udah tidak bisa berbicara sama sekali. Saya sampai 2 jam di rumahnya di desanya itu. Saya mikir sambil ngomong sama saudaranya, gimana ya caranya ya? Sampai akhirnya saya pikir ya udahlah nggak bisa komunikasi kan, yaudah saya mau pulang gitu. Tapi ketika saya mau pulang, Roh Kudus ingetin lagi, kamu punya job tuh belum selesai. Akhirnya saya balik masuk ke kamarnya lagi, saya bilang sama saudaranya semua, boleh keluar dulu nggak sebentar gitu, saya mau doa, saya bilang seperti itu. Yaudah akhirnya saya doa, saya leganya minta ampun, saya pulang ke Surabaya, mampir dulu makan di entah mana. Saya belum sampai ke rumah saya, dia sudah meninggal. Gitu intinya. Jadi again ya, ini agak ekstrim memang case-nya, tapi apapun mau case ekstrim nggak ekstrim, I think jangan lupa untuk melakukan Great Commission melalui bisnis atau marketplace dimanapun kita ditempatkan. Sebagai penutup mungkin di chapter Kokas kami sampai tahun 2025 kita punya KPI gitu ya. Ini mungkin juga tadi ada yang menanyakan gimana cara membuat chapternya bisa bangkit, bisa laris manis gitu ya. Tadi Kohar tadi udah bilang ya kamu harus punya value. Kalau kamu nggak punya value ya semut nggak mau datang. Kamu bukan gula, kamu merica gitu mungkin. Semut pun cuma lewat, semut yang gabut pun nggak mau lewat, nggak mau mampir ke tempat kamu juga gitu intinya. Nah jadi salah satu value yang nggak mungkin salah gitu ya adalah memiliki value untuk melakukan Great Commission.